Gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah resmi diberlakukan mulai Rabu 27 November 2024 pukul 4 pagi waktu setempat. Gencatan senjata yang akan berlangsung selama 60 hari ini dilakukan sebagai bagian dari kesepakatan yang diajukan oleh Amerika Serikat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyetujui proposal perdamaian pada Selasa 26 November 2024 malam. Sementara pemerintah Lebanon menyetujui kesepakatan itu pada Rabu 27 November 2024 pagi. Lalu bagaimana penerapan perjanjian ini di lapangan? Dikutip dari New York Times, ada kemiripan antara kesepakatan gencatan senjata saat ini dengan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701 yang mengakhiri perang Israel-Hizbullah pada 2006 lalu. Resolusi itu mensyaratkan adanya zona penyangga di wilayah Lebanon Selatan yang terbentang antara Sungai Litani hingga perbatasan Lebanon-Israel. Zona ini dikendalikan oleh militer Lebanon dan pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon alias UNIFIL. Namun zona penyangga ini tak pernah benar-benar bisa diterapkan oleh kedua belah pihak. UNIFIL tidak punya wewenang untuk menggunakan kekerasan terhadap Hizbullah. Sementara Angkatan Darat Lebanon tidak mau dan tidak mampu memaksakan kehendak mereka terhadap Hizbullah. Sebabnya Hizbullah bukan sekadar kelompok bersenjata, tapi juga partai politik dengan kekuasaan signifikan dalam pemerintahan Lebanon. Hizbullah berkilah kehadirannya di zona demilitarisasi dapat dibenarkan karena Israel tidak menarik diri dari wilayah sengketa yang dikenal sebagai Sheba Farms. Israel mengklaim wilayah itu adalah bagian dari dataran tinggi Golan yang direbutnya dari Suriah pada tahun 1967. Meski begitu, para mediator ingin mencoba lagi solusi ini. Dalam periode 60 hari, Israel akan menarik pasukannya secara bertahap dari Lebanon Selatan. Sementara Hizbullah akan bergerak ke utara menjauhi perbatasan Israel. Dalam periode itu pula tidak boleh ada rekonstruksi ulang fasilitas Hizbullah di wilayah penyangga tersebut. Selain itu, pasukan UNIFIL bersama dengan tentara Lebanon akan menjaga perdamaian di zona perbatasan. Gencatan senjata ini akan diawasi oleh beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan Prancis serta tentu saja PBB. New York Times menyebut ada dua masalah kenapa resolusi 1701 tak bisa berjalan optimal. Pertama, Angkatan Darat Lebanon yang belum mampu mengendalikan Hizbullah. Dan kedua, pasukan UNIFIL yang belum diberi wewenang untuk menghadapi Hizbullah secara militer. Masih perlu dilihat apakah masalah ini bisa diatasi dalam kesepakatan baru ini. Tahap awal gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah dijadwalkan berlangsung selama 60 hari. Namun jika dalam periode ini kedua pihak patuh pada syarat-syarat yang berlaku, para negosiator berharap kesepakatan akan menjadi permanen. Tetapi masyarakat Lebanon masih belum sepenuhnya tenang karena perang bisa saja kembali hadir. Sebab Israel disebut boleh membela diri jika Hizbullah melanggar kesepakatan atau menimbulkan ancaman terhadap Tel Aviv. Hal ini disampaikan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pidatonya di Rose Garden Gedung Putih pada Selasa 26 November 2024. Let me be clear. If Hezbollah or anyone else breaks the deal and poses a direct threat to Israel, then Israel retains the right to self-defense consistent with international law. Just like any country, when facing a terrorist group pledged to that country's destruction. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memastikan Israel akan memberikan respon keras bagi setiap pelanggaran terhadap gencatan senjata yang dilakukan oleh Hizbullah Selasa 26 November 2024. Netanyahu menekankan Israel akan memberikan serangan balasan kepada Hizbullah. חיזבאללה יפר את הפסקת האש לא רק אם הוא יירה עלינו, הוא יפר את ההסכם גם כשהוא ינסה להתחמש כדי לירות עלינו בעתיד. על כל הפרה שלו נגיב בעוצמה. Panglima Militer dan Menteri Pertahanan Israel turut memberi ultimatum serupa kepada Hizbullah. Meskipun didesak mundur dari Lebanon Selatan, Hizbullah menegaskan akan tetap aktif setelah perang dengan Israel berakhir.
Hal ini ditegaskan oleh pejabat senior Hizbullah Hasan Fadlaullah Selasa 26 November 2024. Ia mengatakan Hizbullah akan membantu warga Lebanon yang mengungsi kembali ke rumah mereka. Hizbullah juga disebut akan membangun kembali daerah-daerah yang hancur akibat serangan Israel. Selain itu, lembaga-lembaga kesehatan, sosial, dan pembangunan Hizbullah telah dipersiapkan. Lembaga-lembaga itu akan berkoordinasi dengan pemerintah Lebanon untuk mengatasi dampak pertempuran. Di samping itu, Fadlaullah yang juga anggota parlemen Lebanon menegaskan perlawanan Hizbullah akan tetap ada dan berlanjut. Hizbullah memang bukan sekadar kelompok bersenjata, tapi juga partai politik dengan kekuasaan signifikan dalam pemerintahan Lebanon. Misalnya di periode saat ini, Hizbullah punya 62 kursi di parlemen Lebanon. Hizbullah juga menjalankan berbagai program sosial untuk meningkatkan pengaruh. Misalnya mengelola rumah sakit, sekolah, dan aneka lembaga amal. Gencatan senjata di Lebanon seperti mengulang cerita lama yang terjadi pada 2008 lalu. Masalahnya cerita lama itu tidak berakhir manis. Resolusi DKPBB nomor 1701 yang mengakhiri perang itu mensyaratkan adanya zona penyangga yang tak pernah benar-benar dipatuhi oleh kedua pihak. Zona penyangga ini dihadirkan kembali dalam perjanjian terbaru. Oleh karena itu, setiap pihak perlu belajar dari masa lalu untuk memastikan agar syarat ini benar-benar bisa dipatuhi. Dan setelah 60 hari, apakah perdamaian permanen bisa dirasakan oleh masyarakat di sana? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.